Andra tersenyum, lalu melingkarkan cincin tersebut di jari manis kekasihnya. Makasih ya Rel. Sama-sama Andra. Aurel memperhatikan cincin itu. Namun tiba-tiba saja ia teringat akan Rafael, suaminya. Khawatir jika nanti Rafael tahu tentang dirinya yang dilamar oleh Andra. Om Rafael tidak boleh tahu. Bisa marah tuh orang. Aurel membatin. Entah kenapa ada rasa bersalah. Tapi egonya lebih besar. Itu sebabnya. Aurel nekat menerima lamaran Andra. Sekali lagi terima kasih ya Rel. Andra kembali mengucapkan terima kasih. Sedangkan Aurel hanya mengangguk sebagai jawabannya. Entah kenapa perasaannya mendadak tidak enak. Bahkan pikirannya kini tertuju pada suaminya. Oh iya nanti kamu mau kuliah di mana dan ambil jurusan apa? Tanya Andra. Untuk kampus aku masih bingung Andra. Tapi untuk jurusan aku ambil. Aurel menggantung ucapannya saat mendengar ponsel miliknya berdering. Khawatir ada yang penting. Gadis itu langsung meraih benda pipih tersebut. Hah? Om Rafael. Aurel cukup terkejut saat melihat nama suaminya terpampang di layar ponselnya. Bingung. Itu yang Aurel rasakan saat ini. Tidak mungkin ia menerima telepon tersebut di depan Andra. Bisa curiga. Kenapa Rel? Siapa yang nelpon? Kok nggak diangkat? Pertanyaan yang Andra lontarkan cukup membuat Aurel gelagapan. Namun sebisa mungkin ia bersikap tenang. Bentar ya Andra. Aurel bangkit dan menghindar. Ia tidak ingin kekasihnya mendengar pembicaraannya itu. Halo ada apa Om? Aurel sekarang kamu ada di mana? Kenapa pergi nggak bilang? Memangnya harus laporan ya Om? Lagian Aurel pergi sama teman kok. Nanti juga pulang. Apa? Om ke sekolah tadi? Iya. Sekarang kamu keluar. Aku sudah ada di depan. Jantung Aurel ingin loncat saat mendengar jika suaminya sudah ada di depan kafe tempat ia dan Andra berada. Dari mana Rafael tahu? Bukankah Aurel sama sekali tidak memberitahu tentang keberadaannya? Tidak mungkin Aurel pulang sekarang. Andra bisa curiga. Tapi kalau tidak pulang, akan lebih bahaya kalau Rafael sampai tahu jika dirinya pergi bersama dengan Andra. Apa? Iya Om. Sambungan telepon terputus. Aurel menghembuskan nafasnya. Lalu melangkah cepat menuju meja di mana Andra berada. Aurel bingung harus menjelaskan bagaimana. Ia tidak ingin kekasihnya sampai curiga. Aurel sudah berdiri di sebelah Andra. Cowok itu menatap kekasihnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Kenapa Rel? Tanya Andra. Maaf ya Andra, aku disuruh pulang. Aku duluan ya. Tanpa menunggu jawaban dari Andra, Aurel langsung menyambar tasnya dan beranjak meninggalkan kekasihnya yang masih diam dengan raut wajah bingung. Setibanya di luar Aurel melihat mobil suaminya. Benar-benar aneh dan membingungkan. Tak ingin berlama-lama, Aurel langsung masuk ke dalam mobil dan menyuruh suaminya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Tidak butuh waktu lama mereka sampai rumah. Dalam perjalanan pulang tadi, sepasang suami istri itu banyak diam. Setiba di dalam, Aurel memilih untuk masuk ke dalam kamar. Begitu juga dengan Rafael. Dan hal tersebut sukses membuat Aurel merasa heran. Ia pikir suaminya akan kembali ke kantor. Tapi ternyata tidak. Om gak balik lagi ke kantor? Tanya Aurel saat melihat suaminya sedang melepas sepatunya. Enggak, besok aku mau keluar kota. Ada urusan pekerjaan. Nanti tolong siapkan baju ya. Ungkap Rafael. Mendengar itu sontak Aurel menoleh ke arah suaminya. Berapa lama Om? Tanya Aurel. Cuma 3 hari. Kamu berani di rumah apa enggak?
Kalau enggak nanti aku minta mama buat nemenin kamu, ujar Rafael. Walaupun ada pembantu, namun ia khawatir jika sang istri tetap merasa takut dan membutuhkan seorang teman. Tidak perlulah Om, Aurel berani kok. Lagian kan ada pembantu. Tolaknya. Dalam hati Aurel merasa senang. Karena dengan begitu ia bisa bertemu dengan Andra tanpa merasa khawatir akan ketahuan oleh suaminya. Hari telah berganti. Malam ini Rafael sengaja mengajak istrinya untuk makan malam di luar. Ia ingin mengakrabkan diri kepada sang istri. Mungkin dengan cara begitu hati Aurel bisa terbuka dan mau menerima pernikahan mereka. Meski dilihat sulit, karena Rafael tahu jika Aurel sama sekali tidak mencintainya. Tapi apa salahnya dicoba? Ia tidak ingin gagal untuk kedua kalinya. Kamu mau pesan apa? Tanya Rafael. Saat ini mereka sudah berada di salah satu resto terbesar di kota Jakarta. Seperti biasanya saja Om. Tapi untuk minumnya Aurel pengen lemon tea. Pinta Aurel. Mendengar itu Rafael mengangguk lalu memanggil pelayan. Nanti setelah lulus, kamu mau kuliah di mana dan ambil fakultas apa? Tanya Rafael seraya menunggu pesanan datang. Aurel masih bingung Om, Aurel sih pengennya ambil fakultas ekonomi. Jawab Aurel. Sedangkan Rafael hanya mengangguk. Om aku ke toilet sebentar ya. Ucap Aurel yang memang sudah kebelet buang air kecil. Ya sudah. Rafael mengangguk. Setelah itu Aurel bangkit dan bergegas menuju toilet. Aurel tiba di toilet. Saat hendak masuk ke dalam, tiba-tiba seseorang keluar dari toilet laki-laki. Detik itu juga Aurel menghentikan langkahnya saat tahu siapa yang baru saja keluar. Entah kebetulan atau apa. Tidak ada niat atau janji. Tapi sekarang Aurel dipertemukan dengan kekasihnya Andra. Aurel kamu di sini. Sama siapa? Tanya Andra. Laki-laki itu mendengarkan pandangannya. Tapi tidak ada siapapun kecuali Aurel dan dirinya. Kamu sendiri ngapain di sini? Aurel balik tanya. Gadis itu benar-benar merasa bingung harus memberikan jawaban apa. Tidak mungkin Aurel jujur. Dan mengatakan sedang pergi dengan Rafael. Bisa-bisa rahasianya terbongkar. Tiba-tiba saja Andra menarik tangan Aurel dengan sedikit memaksa. Kini keduanya sudah berdiri berhadapan dengan jarak yang cukup dekat. Jujur jantung Aurel seperti mau loncat keluar. Ingin rasanya Andra mencium bibir tipis milik Aurel yang sangat menggoda itu. Tidak apakan jika hanya mencium. Asalkan tidak berbuat lebih. Pikir Andra. Andra kamu mau ngapain? Tanya Aurel yang merasa bingung dan juga gugup. Aku ingin mencium bibirmu. Apa boleh? Aku janji. Hanya sekedar mencium. Andra mengutarakan keinginannya itu. Berharap Aurel memberikan izin. Aurel bingung. Gadis itu seketika diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Entah kenapa Aurel merasa tidak rela jika ciuman pertamanya diambil oleh Andra. Gadis itu sontak teringat akan Rafael, suaminya. Laki-laki yang telah sah menjadi suaminya saja tidak berani menciumnya. Tapi Andra yang hanya kekasih tiba-tiba meminta izin untuk menciumnya. Aurel, suara yang familiar di telinga, mampu menyadarkan sepasang kekasih itu. Aurel yang terkejut mendapati suaminya sudah berdiri tak jauh darinya. Seketika langsung mendorong pria yang ada di hadapannya. Wajahnya mendadak pucat. Tubuhnya gemetar dan jantungnya bergedul lebih kencang.